perkembangan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Di sini, pengertian lain dari gelombang juga dapat dikatakan sebagai proses perpindahan energi melalui suatu proses getaran tanpa disertai perpindahan medium perantaranya. Partikel-partikel yang dilalui gelombang tidak berpindah, tetapi hanya bergerak naik dan turun. Sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama, pemantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang merupakan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding berjalan. Sifat pemantulan gelombang memenuhi hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulnya, kemudian gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Sifat yang kedua yaitu pembiasaan gelombang atau refraksi. Refraksi merupakan pembelokan arah gelombang. Sifat yang ketiga yaitu interferensi gelombang, yaitu suatu keadaan di mana ketika dua atau lebih gelombang berpadu dan membentuk gelombang gabungan. Sifat terjadinya interferensi gelombang yaitu kedua gelombang harus koheren atau beda fase selalu tetap. Sifat yang keempat yaitu difraksi gelombang di mana pembelokan atau pembayaran gelombang jika gelombang melalui celah. Sifat yang kelima dispersi gelombang. Dispersi gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Sifat yang terakhir adalah polarisasi gelombang, merupakan peristiwa perubahan arah getar gelombang yang acak menjadi satu arah getar. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi atas dua. Yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Yang kedua adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Perbedaan longitudinal dan transversal bisa dilihat dari gambar berikut. Gelombang transversal akan membentuk bukit dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal akan membentuk rapatan dan regangan dalam proses getaran. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudenya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang berjalan bisa dilihat dari ilustrasi berikut. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri, merupakan gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Jenis-jenis gelombang berdasarkan zat perantaranya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini selalu memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya seperti gelombang cahaya. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang bergerak dengan amplitudo tetap. Mari kita perhatikan grafik gelombang berikut. Di sini ada titik A dan titik F. Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari titik A ke titik F adalah delta T, di mana delta T dinyatakan dengan delta T sama dengan X dibagi V saat di titik A bergetar. T sekon titik F akan bergetar selama TF, di mana TF sama dengan TA dikurang delta T sama dengan T dikurang X dibagi V. Persamaan getaran adalah Y sama dengan
AA sin omega dikali T, sehingga simpanan di titik F adalah Y sama dengan A sin omega dalam kurung T kurang X per V tutup kurung. Y sama dengan A sin dalam kurung W dalam kurung omega 3 kurang omega per V dikali X tutup kurung. Jadi hasil akhir persamaan Y sama dengan A sin omega dikurang KX tutup kurung. Dari persamaan gelombang Y sama dengan 0,5 cos 5 px sin 10 pt. Tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berurutan. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu panjang gelombang yang dirumuskan dengan lambda sama dengan 2pi per k. Di sini k sama dengan 5pi. Masukkan ke dalam persamaan 2pi per 5pi sama dengan 0,4 meter. Untuk mencari jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, rumusnya X sama dengan 1/4 kali lambda, sama dengan 1/4 kali 0,4 sama dengan 0,1 meter.